Assalamualaikum, maka menjawabnya waalaikumsalam ya Pak ya. Kalau yang ucapin salamnya kum, jawab aja lam udah. Mikum. Ya apa kalau mikum jawabnya? Gitu kan, salam itu bukan permisi Pak. Salam itu ibu, nggak ada ibu mah ya, bukan permisi. Kadang-kadang kita suka GR duluan kalau masuk ke rumah orang, nggak tahu ada, tahu nggak, orangnya udah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan begitu. Ini urusan salam yang ngucapin mas sunnah, yang jawabnya wajib. Di dalam surah An-Nur kan kata Allah, fa idza dakhaltum buyutan bighayri buyutikum. Ketika kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian, maka yang harus kalian lakukan itu dua. Fasta'nisu wa tusallimu. Bukan salam dulu Pak. Fasta'nisu, minta izin. Baru setelah minta izin wa tusallimu, baca salam. Dengan apa minta izinnya? Boleh dengan bahasa kita sepada, kalau orang Betawi, orang Sunda punten, ya. Orang Jawa kula nuwun. Baru misalnya kita panggil namanya ibu, main yuk misalnya. Ibunya keluar. Kira-kira apa jadi amal ibadah itu yang ngucapin salam dengan yang menjawab salam, dua-duanya mendengar, itu baru jadi doa. Jadi kalau kita masuk ke rumah orang nih, pintunya nutup, berarti jangan ucap salam dulu. Kita panggil aja dulu, permisi. Iya, kata yang di dalam. Pintunya dibuka, kelihatan orangnya lempar sama kita, Assalamualaikum. Ini mah pintunya masih ketutup, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu mubadir Pak salamnya. Jadi sekali lagi, salam bukan permisi, salam bukan kulonun. Salam itu adalah ibadah. Jadi kalau kita masuk ke rumah orang, sekiranya orang yang nggak ada, panggil dulu ibu. Orangnya keluar, sekira-kira mendengar ucapan salam kita, dan kemudian kita juga ngedengar jawaban dari dia, baru kita ucapin salam. Assalamualaikum. Jawabnya tadi yang baik apa Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, waalaikumsalam. Lalu kata Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa tadi, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tambahin dikit. Kalau orang ucapin salam Assalamualaikum, berarti tambahin dikit waalaikumsalam warahmatullah. Tambahnya tuh, kalau tadi kan 50.000, tambahin goceng 55. Kalau orang ucapnya salamnya lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, tambahin bahasa tuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, tuh tambahnya Pak. Coba dites ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan balik ngambok atuh Pak, jawabnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Yaqulu ba'dal hamdi dzil jalali musalliyan 'alan nabiyyi wal ahli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati Sahibul Bait, keluarga Bapak Charlie dan Ibu Ipah, dan juga yang sangat saya hormati guru-guru saya, Pak Ustadz Lamizan, Pak Ustadz Baskara Wijaya, juga para guru-guru ustadz-ustadz yang lain. Juga yang sangat saya hormati Bapak Ketua RT, RW. Juga yang sangat saya hormati bapak-bapak yang dapat hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur
Alhamdulillah kesempatan malam hari ini, malam yang ke berapa Pak bulan Sopar nih, yang tahu ntar ditraktir cilok nih sama Pak Haji Asep. Tanggal berapa sekarang Pak Sopar? Wah, traktir Asep betul Pak, tanggal 23 Sopar ya. Nggak berasa ya Pak ya. Perasaan waktu cepet bener ya, baru kemarin tanggal 1, sekarang udah tanggal 23, apalagi yang punya cicilan mewah ya. Terima kasih. Siap. Alhamdulillahirabbil malam hari ini kita bisa bersama berkumpul di sini dalam rangka tasyakur bin ni'mah. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita untuk sampai di sini semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Dan juga saya tidak usah perkenalkan lagi ya, sudah tadi sama ibu Ustazah Ai Sahibah. Saya dari Tasikmalaya Pak, kebetulan agak sedikit jauh, sekampung dengan Ustazah Ai sama Pak Haji Asep, sama sekampung. Nah oleh karena itu, mari kita yang pertama mohon doanya ya untuk sahibul wilayah almarhum Bapak Haji Acep Sutardi bin Haji Kasim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya ya Pak. Kemudian ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Juga mohon doanya untuk yang punya tenda nih katanya, Bu Hajah Nyai. Mudah-mudahan selalu sehat beserta keluarga. Juga minta doanya buat Ibu Hajah Apong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Juga untuk Ibu Hajah Titin, mudah-mudahan juga pun sama Allah berikan kemudahan kelancaran. Juga untuk Bapak Haji Asep Saifullah beserta Ibu Ustazah Ai Sahibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kelancaran di dalam hidupnya. Ini Ibu Ustazah Ai Sahibah tuh jadi turun harkat Teh Ai tadi, sekarang MC ya. Jadi turun, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita berdoa bersama Pak malam hari ini. Bil khusus tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Baskara Wijaya untuk Ananda Rahma Agustin. Ya mudah-mudahan tadi ya, ayatnya di dalam surah Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang punya penyakit, Allah pula yang maha menyembuhkan. Oleh karena itu di dalam momen yang berbahagia ini, mari kita berdoa. Yang pertama untuk Bapak Charlie dan Ibu Ipa, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi ladang subur, menjadi wasilah untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anaknya Bayu, Silva dan Rahma mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang solih solihah, yang sedang menuntut ilmu semoga diberikan ilmu pemahaman yang sempurna. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga diberikan pekerjaan yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga karirnya terus naik. Dan juga untuk yang sakit, Rahma Agustin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya, dikembalikan seperti sedia kala, bahkan lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Oleh karena itu ikuti saya, mudah-mudahan air ini menjadi obat yang mujarab ya Pak. Nah, doa mah yang namanya doa kapan aja kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi momen yang terbaik. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi'u ya Adil, Ya Syafi'u ya Adil, Ya Syafi'u ya Adil, Ya Syafi'u ya Adil, Ya Syafi'u ya Adil. Allahumma shfa, Anta syafi, wakfi, Antal kafi, wa'afa, Antal ma'afi. Allahumma Rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi, wa anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Bismillah, bismillah, bismillah.
A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Baik jemaah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkah wasilahnya abang saya ya, Pak Haji Asep Saifullah beserta Ibu Ustazah Aisyah, saya bisa kaul Pak, kata orang Sunda mah. Saya mah nggak bisa apa-apa, ini mah kaul. Ikut berbahagia atas haulnya, ulang tahunnya Neng Rahma Agustin. Mudah-mudahan dijadikan anak yang salihah ya, dipanjangkan usianya, mudah-mudahan ilal khairi qarribha wa 'anil syarri ab'idha, terhadap kebaikan didekatkan, terhadap keburukan dijauhkan. Alhamdulillah berkah beliau nih saya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak. Pak, saya mau tanya, di kita itu kan ada silaturahmi, ada silaturahim. Kira-kira yang mana yang sering Bapak pakai, Pak? Silaturahmi, silaturahim, Pak? Yang ini rahmi, yang ini rahim. Yang mana, Pak, kira-kira? Sebetulnya dua-duanya sama, Pak. Hanya saja kita menempatkannya yang kurang baik. Jadi silaturahmi itu terdiri dari dua suku kata. Silah tuh menyambungkan, rahmi kasih sayang. Nah kalau rahmi ini adalah kasih sayang yang global, yang semua Pak, teman, saudara, teman kerja, namanya silaturahmi Pak. Jadi kalau ada orang nanya mau kemana, oh saya mau berkunjung ke tempat teman, namanya silaturahmi, silaturahmi atau silaturahmi. Tapi kalau silaturahim itu beda Pak. Rahim itu adalah rahim yang ada pada perut ibu-ibu, rahim Pak. Jadi silah itu menyambungkan, rahim yang satu rahim, yang satu keturunan. Jadi kalau kita misalnya ditanya sama orang mau kemana, mau ke tempat kakak, mau silaturahim. Mau kemana, mau ke bibi, mau silaturahim. Mau kemana, mau ke teman, mau silaturahim. Ah, pintar. Jadi jangan salah menempatkan ya Pak ya. Betul, dua-duanya antara silaturahmi dengan silaturahim. Hanya saja kita tuh kadang suka bingung nih, ngomong apa nih, silaturahim apa silaturahmi? Gitu ya Pak ya, mohon diamalkan nih Pak. Kalau ke tempat teman apa? Silaturahmi. Kalau ke saudara? Nah gitu Pak. Jadi biar bahasa kita itu tertata, biar ngapabulit kata orang Sunda, gitu ya. Baik jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita kan dalam acara syukuran ya Pak. Alhamdulillah juga malam hari ini bertepatan dengan malam 17 Pak ya. Malam ke-18 tadi 17. Berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih bangsa Indonesia sudah diberikan kemerdekaan selama 80 tahun Pak. Bayangkan dulu di zaman penjajahan, kalau seandainya ada acara kayak gini Pak, belum kelar aja udah bubar ya. Udah takut sama company. Nah makanya sekarang alhamdulillah walaupun acara mau sampai jam berapapun juga tenang aja Pak. Cuman saya mau tanya sama bapak-bapak ya, herannya itu kalau orang-orang dulu ya, tahun-tahun 45, tahun-tahun sebelum 45 kan zaman penjajahan Pak, zaman riweuh. Tapi kenapa anaknya banyak-banyak ya Pak ya? Yang saya heran kapan produksinya gitu Pak. Iya makanya, kan lagi perang, kapan produksinya?
Juga kabar baiknya kalau orang-orang dulu tuh pinter-pinter Pak. Padahal kan dikejar-kejar sama company, nggak ada waktu buat belajar. Nah sekarang nih kita lagi masa-masa tenang, nggak ada gangguan. Kadang-kadang anak-anak sekarang bapak-bapak di Singapura nih, bukan di sini Pak, pada bodoh-bodoh Pak. Padahal waktunya banyak. Dulu di zaman penjajahan yang waktunya sedikit, dikejar-kejar company, orang mau belajar. Tapi kenapa sekarang udah tenang begini, kok kita jadi kebablasan tenangnya? Nah maka oleh karena itu nih wajib kita syukuri. Mudah-mudahan para pahlawan kita nih, kemerdekaan bukan gratis Pak, ditebus dengan keringat, air mata, bahkan hati Pak. Oleh karena itu mudah-mudahan para pahlawan kita, bil khusus yang ada di Cibinong ini, mudah-mudahan segala pengorbanannya Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan surga, gitu ya. Terus juga alhamdulillah malam hari ini kan intinya bersyukur. Bapak Charlie ini alhamdulillah beliau punya usaha yaitu lapak ya, barang-barang bekas. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan usahanya. Juga beliau ini bersyukur kan di dalam surah Ad-Duha juga, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ketika kita dapat nikmat mah bilang Pak. Hari kita makan suka kebalik ya Pak ya. Coba Bapak kalau ketemu teman, kerjaannya ngeluh mulu Pak. Ketemu teman yang ini, aduh, teman yang ini ngeluh lagi. Padahal kalau kita pikir, ya ngapain kita ngeluh juga? Oh dia nggak bakalan ngasih ke kita. Justru kebalik Pak. Kalau kita punya nikmat, bilang. Tapi bilang kepada orang tuh bukan bilang dengan sombong, tetapi dengan cara gini Pak, bersyukur. Alhamdulillah beliau sudah membeli armada ya, sebuah armada untuk usahanya, mobil lah gitu kalau kata si kakek nggak tahu armada mah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur. Tadi kata Pak Ustadz Lamizan, juga kata guru kita Pak Ustadz Baskara Wijaya, kalau orang bersyukur itu pasti ditambah Pak ya. Maka Bapak syukurin aja punya istri Pak. Syukurin punya istri Pak, insya Allah istrinya apa Pak? Nambah? Ya. Nambah apa Pak? Nambah solehnya Pak. Nambah cantiknya. Nambah pelayanannya. Bukan nambah orangnya Pak. Tapi memang begitu. Kalau kita mah nih bapak-bapak yang istrinya baru satu nggak bakalan bisa takwa Pak. Jadi bapak yang istrinya satu nggak bakalan bisa takwa Pak. Karena takwa itu takut sama bini tua Pak. Bohong. Syukur Pak. Di dalam Al-Quran Pak, di dalam 2 surah, ada surah Al-Waqiah, kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit sekali yang mau bersyukur. Garis bawahi Pak. Walaupun kita sering tiap hari alhamdulillah ya Allah, tetapi kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang benar-benar Allah anggap itu orang bersyukur. Oh berarti kalau begitu jangan-jangan syukur kita kurang syarat. Jangan-jangan syukur kita kurang rukun Pak. Contoh saja kalau kita misalkan mengajukan pinjaman atau mengajukan kredit mobil atau motor Pak, kurang satu aja syaratnya Pak, dikabulkan nggak Pak? Nah, jangan-jangan syukur kita kurang rukun Pak. Rukun itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ketika melakukan ibadah tersebut. Kalau syarat mah sesuatu yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Kata para ulama, nggak banyak Pak. Rukun syukur itu ada 3. Ini mudah-mudahan yang 3 ini bisa kita lakukan agar kita itu dianggap benar-benar yang orang yang mau bersyukur kepada Allah. Lalu apa rukun syukur yang pertama? Rukun yang syukur yang pertama adalah i'tiraf. I'tiraf itu apa? Menyadari, mengakui bahwa semua kebaikan yang datang kepada kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibalik nih Pak urutannya. 1 tadi rukun syukur itu apa Pak? I'tiraf, mengakui, menyadari bahwa semua kebaikan yang datang kepada kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi aplikasinya seperti apa? Contoh misalnya ketika seseorang diberikan uang gitu ya, maka Pak, ketika kita menerima rezeki tersebut, uang tersebut, kita kontak langsung hati kita, ya Allah, ini datang dari Engkau ya Allah. Sedangkan orang yang memberikan kepadaku itu hanya sebagai lantaran. Kalau kita makan nggak begitu Pak, nih bapak-bapak di Singapura nih. Kalau kita nerima gitu dari siapapun langsung alhamdulillah, terima kasih ya. Terima kasihnya tuh bukan kepada Allah dulu, tapi kepada di Singapura Pak. Mudah-mudahan di sini mah enggak. Jadi ingat Pak, setiap kali kita menerima kebaikan, baik itu uang, kesehatan, maka yang pertama harus kita lakukan i'tiraf, menyadari, mengakui bahwa ini datang dari Allah. Ya contoh kayak ginilah, kalau Bapak kurang mengerti mah, ini kan biasanya nih Pak ya, biasanya nih kalau habis ceramah kayak gini kan ntar dikasih berkat gitu ya, biasanya Pak. Kalau nggak biasa ya dibiasain. Dikasih berkat tuh dalam hati saya tuh ngomong, ya Allah, ini berkat datang dari Engkau, dari Allah. Ini yang ngasih mah hanya sebagai perantara. Nah kudu gitu Pak, biasanya. Apaan kata para ulama? Tarkul adat adawah, meninggalkan kebiasaan baik itu akan celaka Pak. Contoh Bapak nih, kan ini lagi ngaji Pak ya, biasanya kalau pulang ngaji itu kan bawa berkat ya. Lalu ntar pulang ke rumah, istri nanya, pulang dari mana Pak? Pulang ngaji, mana berkatnya? Nggak ada. Kata istri, wah jangan-jangan bukan ngaji ini mah belok. Tuh gitu, kalau ninggalin adat maka celah. Di Singapura Pak, itu mah bukan di sini. Tadi satu Pak, rukun syukur yang pertama itu adalah i'tiraf, mengakui. Ini nggak boleh ditukar-tukar lagi Pak urutannya. Mengakui, menyadari bahwa semua kebaikan yang datang itu datang dari Allah. Lalu kemudian rukun syukur yang kedua adalah bil lisan. Dengan apa Pak? Dengan ucapan. Lalu ucapan apa yang harus kita ucapkan? Kalau kepada Allah, seperti di dalam surah An-Nasr Pak, yang biasa kita baca dalam sholat ya. An-Nasr makan pendek, cuman berapa ayat tuh? Idza jaa nasrullah, ketika pertolongan Allah itu datang kepada kita, wal fath, dan keterbukaan jalan keluar datang kepada kita, maka apa yang harus kita lakukan? Fasabbih, pertama tasbih, bihamdi rabbika, dengan memuji Allah, wastaghfir, kemudian istighfar. Jadi pertama bacaan ketika kita mendapatkan rezeki itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kepanjangan, itu mah udah aja yang biasa Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ucapan kepada Allah. Lalu karena orang yang memberikannya Pak kepada kita, kata Nabi itu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang gak pandai berterima kasih kepada manusia, maka itu orang dijamin gak akan bisa bersyukur kepada Allah. Jadi harus gimana tuh Pak? Setelah kita ngucapin alhamdulillah, bilang terima kasih kepada yang memberikan. Terima kasih, mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik, banyak, barokah, bla 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 bla. Gitu Pak. Lalu setelah itu rukun yang ketiga dari syukur itu adalah bil arkan, dengan anggota badan, dengan tubuh kita nih Pak, kita kudu bersyukur kepada Allah. Lalu apa bentuk syukurnya? Contoh misalkan ini nih, malam hari ini Pak Charlie dengan Ibu Ipah, walaupun dengan keadaan yang sedemikian rupa Pak, tetapi beliau melaksanakan rukun syukur ini secara berurutan. Alhamdulillah, mungkin ya pasti sebelum melaksanakan syukuran ini beliau, ya Allah alhamdulillah kami diberikan usaha, alhamdulillah ya Allah kami diberikan mobil walaupun belum bisa yang baru. Lalu kemudian bersyukur. Sekarang nih Pak, syukur bil arkan tuh kayak gini Pak, dengan tubuh kita, masaknya, belanjanya. Lalu kemudian misalkan
syukurnya mau langsung potong aja. Andai bapak misalkan dapat gaji ya 5 juta misalnya, udahlah pak, entah ini zakat atau sedekah, udah langsung aja cemplungin pak ke kotak musola. Atau misalnya kita mendapatkan rezeki kenikmatan, mau dengan sholat 2 rakaat, silakan. Karena Nabi itu ketika Nabi mendapatkan kesedihan, ketika Nabi mendapatkan kebahagiaan, Nabi itu selalu sholat. Jadi bahagia Nabi mah sholat, sedih pun juga sholat. Gitu pak. Bahkan kata Nabi ini pak, di dalam hadis qudsi, bahwa setiap pagi pak, itu ada kewajiban sodakoh terhadap tulang belulang yang ada pada tubuh kita pak. Sekali lagi, setiap pagi itu ada kewajiban sedekah atas nama tulang belulang yang ada pada tubuh kita. Lalu tulang belulang yang ada pada tubuh kita tuh ada berapa? Sendi-sendi pak. Ada 360 persendian pak. Lil insan salah sami'ata wasittuna mitsolan. Di dalam tubuh manusia ini ada 360 sendi. Sendi itu yang mana ya? Yang fleksibel pak, yang bisa gini nih. Nih di ini aja di tangan kanan nih 15 tuh di jari doang ya. 15. Ini 15. Tuh udah berapa? 30. Kata bapak nggak percaya manusia sendinya ada 360. Ayo kita bedel satu orang di sini pak. Buktiin. Bener kata para dokter 360 sendi pak. Nah itu setiap pagi kita wajib sedekah atas nama persendian itu pak. Kalau kita setiap pagi tidak sedekah atas nama persendian itu, dijamin udah tuanya berasa yang namanya penyakit tulang. Apa? Pengapuran, flu tulang. Berarti itu jarang sedekah pagi, Pak. Lalu dengan apa sedekahnya? Kalau kita mau hitung misalkan satu sendi, Pak, 100 rupiah kali 360 berapa? 100 rupiah kali 360 berapa? 3.000, 36.000 kali. Itu 100 rupiah loh. Kalau satu sendi 1.000 pak, berapa? Nah setiap pagi bapak harus sedekah 360.000. Pagi itu kapan sih pagi pak? Dari jam 6 pak sampai jam 9 tuh pagi tuh. Saya mah uang udah nggak punya. Fafi kulli hamdalatin, setiap membaca hamdalah, setiap membaca subhanallah, setiap baca Allahu Akbar itu adalah sedekah. Maka wajib setiap hamba setiap pagi pak, rentang jam 6 sampai jam 9 itu wajib membaca hamdalah 360 kali. Kalau uang nggak punya apa? Coba saya tanya ke bapak-bapak tadi pagi, baca nggak? Agak ya. Ada juga subuh tadi wiridan sambil ngantuk, itu juga cuma 33 kali. Masih kurang pak. Itu wajib itu. Lalu kemudian uang belum bisa kita sedekah, tasbih juga belum, dengan apa? Kata Nabi, yakfika, cukup dengan 2 rakaat sholat duha pak, di pagi hari. Kelamaan apa ya? Tadi kelamaan nggak? Udah jam 8.51. Kelamaan nggak? Ya. Lanjut. Itu pak. Jadi kita tuh mesti, nggak apa-apa lah bahas sholat duha aja nih. Kita mesti paham pak, bahwa sholat duha itu kita ilmunya harus sampai tuntas. Jangan sampai kita dengar sholat duha sih berapa rakaat. Ada katanya 4, ada 8. Nih pak, sholat duha itu ada beberapa bagian, ada 4 bagian pak, yang masing-masing bagiannya itu mengandung pahala yang berbeda-beda. Lalu mana bagian yang pertama pak? Bagian yang pertama dari sholat duha, kata Nabi, man sholla sholatas subhi, siapa orang yang sholat subuh jamaatan berjamaah. Yang namanya berjamaah di mana? Di masjid pak, bukan di rumah. Jangan sampai pak kita teh mendingan ditegur oleh perkataan pak daripada ditegur oleh kenyataan. Garis bawahi nih buat bapak-bapak, mendingan ditegur oleh perkataan daripada ditegur oleh
kenyataan. Jangan sampai misalnya goes 5 km kita kuat Pak, ke masjid cuman berapa kilo dari sini ke musola, nggak sekilo, nggak kuat. Ntar aja udah giliran kaki agak setruk dikit, maksain ke musola pakai tongkat. Giliran misalnya duduk udah nggak benar, sujud udah nggak benar, maksain ke musola. Bagus, bagus Pak. Tapi tadi jangan sampai kita ditegur oleh Allah, mendingan ditegur oleh perkataan daripada ditegur oleh keadaan Pak. Maka mumpung masih sehat, jak-jak belejak kayak begini Pak, kamu sholat coba. Karena sebaik kita memperbaiki sholat, itu sebaik itu pula kita memperbaiki hidup Pak. Sekali lagi, sebaik mana kita memperbaiki sholat, sejauh mana kita memperbaiki sholat, maka sejauh dan sebaik itu kita memperbaiki hidup. Ya wajar kita mah Pak, kalau rezeki dipending mulu sama Allah. Wajar kita mah ijabah dipending mulu sama Allah. Toh kita juga suka menunda-nunda sholat. Kalau kita mau main logika Pak, kalau kita misalkan nih belum bayar listrik Pak, itu namanya apa? Hutang ya. Kalau kita belum bayar listrik namanya hutang. Kalau udah kita bayar namanya, nah lunas itu nilainya berapa Pak? 0 Pak. Lunas itu nilainya, Bapak belum sholat namanya hutang ya. Kita laksanakan sholat berarti hutangnya. Terus pahala Bapak mana? Sebenarnya kewajiban sholat itu adalah kewajiban kita beribadah kepada Allah, jangan mengharap pahala Pak. Tapi saking kasih sayangnya Allah kepada kita, sholat aja dijadikan pahala Pak, ditulis pahalanya. Padahal menurut logika hitung-hitungan kita, kalau hutang dibayar namanya berarti lunas nilainya. Kudunya mah kita nyari pahala dari yang sunnahnya Pak. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dari wiridannya. Udahlah, sholatnya mah itu sebagai pembaktian kita kepada Allah. Lah kita makan boro-boro. Tadi ada yang ikut upacara apa tadi pagi Pak? Di Singapura mah suka salah pengaplikasian Pak. Kan di dalam teks proklamasi ya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan tempo yang singkat. Ya. Ini mah orang Singapura diterapin Pak kepada sholat. Sholatnya dilaksanakan dengan secepatnya, dengan tempo yang orang Singapura begitu Pak. Itu tadi sekali lagi, mari kita perbaiki sholat Pak. Karena sejauh sebaik kita memperbaiki sholat, itu berarti kita sejauh dan sebaik apa memperbaiki hidup. Lalu tadi jadi jauh-jauh atau tadi teh? Oh tadi ya, sholat berjamaah subuh. Jadi kata Nabi ini bagian sholat duha yang pertama, siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, lalu kemudian tsumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk Pak, berzikir kepada Allah. Serah zikir makan umum, mau dengerin ceramah boleh, mau baca Al-Quran boleh, mau tasbih boleh. Sampai kapan? Hatta tatoli asyams, sampai matahari terbit. Terbit matahari hari ini jam 5:54 Pak untuk hari ini. Kan beda-beda setiap harinya. Makanya di musola nanti mah beliin jam digital Pak, yang udah ada waktu syuruk tuh ya. Ada kan ya waktu isyraq, ntar kalau pas sampai waktunya bunyi. Nah tuh sampai itu Pak, habis sholat subuh Bapak, kita mau udah usia segini ngapain sih buru-buru ke rumah, paling di rumah juga begitu-begitu aja. Udah diem di masjid, zikir, baca Al-Quran Pak, langsung sampai terbit matahari jam 6 lah Pak. Lalu setelah terbit matahari, tsumma shalla raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat Pak. Maka hadiahnya apa? Gede Pak hadiahnya. Kahijjatin wa umratin tamatan, seperti melaksanakan haji dan umroh sempurna. Kata Nabi sampai 3 kali Pak. Berat Pak.
Maka kan suka diadakan kegiatan setiap seminggu sekali dengan program, kalau di tempat saya di Depok, subuh kelilingnya, suling. Itu tujuannya apa, Pak? Ketika kita sholat subuhnya berjamaah di masjid, lalu setelah selesai sholat subuh dengerin ceramah sampai waktu isyrok tadi jam 6, Pak. Lalu sholat 2 rakaat. Secara fadilah, secara pahala seperti melaksanakan haji dan umroh. Tapi bukan berarti melaksanakan sholat isyrok itu telah menggugurkan kewajiban haji, tidak. Itu hanya sekedar pahala. Jadi gitu minimalnya tuh Pak, nggak tiap hari juga, seminggu sekali kita teh. Di sini juga insya Allah Ustadz ya, di masjid-masjid juga begitu kan ya. Setiap hari Ahad, kalau di Depok tuh Sabtu Ahad lah. Ya minimalnya dalam 1 pekan Pak, 7 hari. Itu 2 hari kita masuk tuh sholat isyrok namanya. Niatnya seperti apa? Lah udah nggak usah pakai bahasa Arab, Pak. Ketika kita ngangkat tangan Allah, niatnya dalam hati, niat saya sholat isyrok 2 rakaat sunnah karena Allah Ta'ala, udah jadi. Nggak usah pakai ribet pakai bahasa Arab kalau susah ngapalinnya mah. Itu bagian yang pertama, Pak. Lalu waktu sholat duha panjang-panjang, Pak. Dari jam 6 sampai 15 menit menjelang zuhur. Jadi kalau zuhur jam 12, jam 12 kurang 1/4 itu batasnya. Sekali lagi waktu sholat duha mah panjang. Dari jam 6 sampai 15 menit sebelum zuhur, Pak. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua dari sholat duha yang mana? Yang tadi itu, Pak. Sholat untuk persendian tuh, Pak. Jadi kita tadi sholat isyrok 2 rakaat, Bapak naik lagi, sholat lagi 2 rakaat. Sebagai apa? Pengganti sedekah pada hari ini untuk persendian, Pak. Insya Allah kalau itu dilaksanakan setiap hari, dijamin nggak akan kena penyakit tulang, stroke, flu tulang kan gitu ya. Sekarang makan segala bumbu dapur dimasukin ke tubuh kita ya. Asam urat, gula, ayo bumbu dapur dimasukin ke tubuh. Itu bagian yang kedua tuh. Waktunya yang namanya pagi, Pak, jam 9, jam 6 sampai jam 9 ini nggak bisa diganti waktunya nih. Jadi kalau Bapak misalkan nih mau berangkat kerja jam 7, Pak, kebetulan tadi nggak sholat berjamaah di masjid, udah berarti isyroknya kelewat. Udah Sabtu Ahad aja. Berarti Bapak berangkat jam 7, setengah 7 itu udah bisa kita sholat 2 rakaat sholat untuk menggantikan kewajiban kita sedekah atas nama persendian, Pak. Insya Allah sehat, Pak. Kalau dipikir-pikir, itu gerakan di dalam sholat, ruku, sujud, segala macam, itu kata para ulama dan kata para peneliti udah diriset melebihi daripada olahraga, Pak. Ya bayangkan, Pak, ketika kita sujud kok gerakannya kayak gitu ya, jarinya harus ditekuk ke belakang ini ya. Apa itu, Pak? Itu untuk menyehatkan tubuh kita. Di dalam otak kita, kata peneliti dokter nih, Pak, ada satu bagian yang tidak teraliri darah. Dia teraliri darah adalah ketika dia sujud. Sujudnya yang tumanina. Maka ini darah, sel bagian otak kita teraliri oleh darah itu. Kalau nggak sujudnya, itu bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, kata Nabi, la ta'jiz. Sama ini hadisnya hadis qudsi, Pak. La ta'jiz, jangan kalian malas, jangan kalian enggan, an arba'i raka'atin, tentang 4 rakaat sholat duha. Ingat, fi awalin nahar, di awal hari. Tadi tuh, Pak, di awal hari itu jam 6 sampai jam 9. 4 rakaat untuk apa, Pak? Kata Nabi, yakfika ila akhirika, maka aku akan cukupkan, kata Allah, sampai sore nanti rezekinya. Inilah sholat duha yang kata para ulama untuk rezeki kita jadi lancar, Pak. Jadi tugas kita mah enteng tuh tadi, Pak. Kalau misalkan hari Sabtu ya, Sabtu Ahad, sholat isyrok ikut. Lalu setelah sholat isyrok 2 rakaat tuh, tambah lagi 2 untuk apa? Tulang ya. Udah berapa? 4 rakaat. Lalu tambah lagi 4 rakaat untuk supaya rezeki kita lancar. Jadi sholatnya berapa pagi teh? 8 rakaat. Kalau dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, nggak sampai 15 menit, Pak, 8 rakaat.
Lalu bagian yang terakhir Pak, afdolnya sholat duha itu hatta ramidatil fisol, ketika anak unta kepanasan. Jam berapa? Sholat duha mah afdolnya di akhir Pak. Coba nih kalau ada ibu ya, atau nggak bapak nih, bapak 11:30 Pak, udah berwudu, pakai baju koko, kemudian sholat duha, minimalnya 2 rakaat, maksimalnya terserah berapa. Terus ntar kan jam 12 kurang 1/4 nih udah nggak boleh, udah Pak tinggal duduk nungguin adzan. Itu pasti sholat duhurnya nggak kesiangan. Untuk apa fungsinya Pak? Untuk meningkatkan ketakwaan kita. Kalau kita ngerasa kok ngaji teh males mulu, kok ibadah teh males mulu, itu berarti jalan sholat duha yang antara jam 10 sampai jam 12. Gitu ya Pak, balik lagi tadi jadi jauh-jauh, tapi mudah-mudahan nih kita bisa ngamalin sholat duha yang 4 bagian tadi ya Pak ya. Bagian pertama tadi sholat isyraq ya. Bagian yang kedua adalah mengganti sedekah atas nama persendian. Bagian yang ketiga adalah untuk melancarkan rezeki. Bagian yang keempat yang paling afdol adalah meningkatkan ketakwaan. Tadi itu syukur. Lalu kemudian selanjutnya Pak, lalu apa tanda-tanda dari orang yang bersyukur? 5 menit lagi deh Pak. Terhadap segala sesuatu itu ada tandanya Pak. Kata Nabi, khoslatani, ada 2 perkara Pak. Man kana tafihi, apabila seorang hamba memiliki 2 tanda ini, ya kataballahu, Allah bakal menuliskan syakiron wa sabiron. Jadi orang yang bersyukur dan bersabar. Sekali lagi kata Nabi, kalau ada 2 hal ini di dalam setiap hamba, maka Allah akan tuliskan itu hamba menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Tapi sebaliknya ketika di dalam diri setiap hamba tidak ada yang 2 hal ini, lam yaktubuhullahu syakiron wala sabiron, tidak akan dianggap sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Lalu apa yang 2 ini Pak? Yang pertama nih, mohon digarisbawahi. Man nazara ila dunyaihi, siapa orang yang melihat kepada urusan dunianya, ila mandunahu, kepada orang yang lebih rendah daripadanya. Sekali lagi Pak, ini orang yang bersyukur dan sabar nih. Orang yang melihat kepada urusan dunianya, kepada orang yang lebih rendah, kepada orang yang lebih miskin daripada kita. Lalu kemudian fahamidallah, kemudian dia memuji Allah, ya Allah, alhamdulillah, saya mah masih ada punya motor Pak. Yang lain mah naik sepeda. Yang punya sepeda juga bersyukur, ya Allah, alhamdulillah punya sepeda. Yang lain, yang jalan kaki pun juga bersyukur, ya Allah, alhamdulillah masih bisa jalan kaki. No, si Anu mah di rumah sakit. Iya. Yang stroke aja masih syukur Pak, harusnya alhamdulillah masih dikasih hidup. Yang hidup juga bersyukur masih dikasih hidup. Yang lain, yang udah di kuburan, yang udah mati juga kudu bersyukur. Kenapa? No, yang lain malah lagi hidup tenang di alam kubur. No, di sono makan digusur kuburannya. Bersyukur. Intinya itu. Untuk urusan dunia kita melihat kepada orang yang lebih rendah. Tapi sebaliknya, tanda orang yang bersyukur dan bersabar, kalau untuk urusan agama, maka dia harus melihat kepada orang yang lebih rajin, melihat kepada orang yang lebih tinggi ilmunya. Lalu kemudian dia kepengen mengikutinya. Jangan hanya kepengen, ikutin. Contoh misalnya, ya Allah, Pak Ustadz Lamizan sama Pak Ustadz Baskara tiap waktu ke masjid, gitu Pak. Kapan ya saya bisa begitu? Jangan cukup sampai kapan Pak, ikutin. Kalau kepada urusan agama, jangan sampai kan kalau bapak-bapak di Singapura mah begitu Pak. Kalau untuk urusan agama mah, lah si Anu aja kagak ke masjid, biasa-biasa aja. Jadi kita jangan dibalik, agar kita dicatatkan sebagai orang yang bersyukur dan juga bersabar. Satu, kalau untuk urusan dunia kita melihatnya kepada orang yang lebih rendah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya masih bisa
tinggal di rumah, ada kamar, ada kasur, kan kita lihat keluar mah. Ya, kalau bapak-bapak ke pasar kadang-kadang kan ngelihat geletak di jalanan, bersyukur Pak, alhamdulillah kita walaupun ngontrak juga masih bisa tidur enak. Itu kalau untuk urusan dunia, jangan ke atas mulu Pak, jangan dongak mulu, ntar kepentok kita. Tapi kalau untuk urusan agama, maka kita melihatnya kepada orang yang lebih rajin. Gitu Pak. Maka sekali lagi, tadi orang yang bersyukur dan bersabar. Jadi ini sabar sama syukur kaitannya tuh erat. Kenapa Pak? Banyak orang yang kehilangan rasa syukur akibat dia enggak sabar. Jadi kualitas kemampuan kita untuk bersabar itu menentukan kualitas kita bersyukur. Kata Nabi, as-sabru nisbul iman. Sabar itu setengah dari iman. Jadi kalau kita punya sabar itu setengah dari kebaikan sikap kita punya Pak. Maka kalau orang sabar mah Pak, insya Allah Pak, orang sabar itu nggak akan kena penyakit. Kata Nabi juga, man aslaha sariratuhu aslahallahu alaniyatuhu. Siapa orang yang mampu menyehatkan batinnya Pak, enggak gampang kesinggung, enggak baperan, enggak panasan, mampu menyehatkan batinnya, aslahallahu alaniyatuhu, maka Allah akan sehatkan badannya kalau jiwanya sehat. Valid ini Pak, penelitian dokter. Yang punya penyakit lambung itu berarti orangnya gampang kesinggung. Ada yang punya penyakit lambung di Singapura mah banyak Pak. Baperan. Bukan sekarang, dulunya Pak. Baperan kayak gimana coba? Contoh lah Bapak misalkan kayaknya lagi lapar banget ya Pak ya. Kemudian pas mau makan celetuk aja istri ngomong nggak enak Pak. Laparnya keburu hilang, ngedumel aja dalam hati. Dengar ocehan orang sampai malam nggak bisa tidur, atau insomnia, jadi penyakit. Maka jangan baperan Pak, udahlah yang lain mau ngomongin apa. Kalau orang lain ngomongin di belakang, kata Teh Aisyah mah, berarti kita lagi di depan Pak. Ya, kalau orang ngomongin kita di belakang nih, berarti kita lagi di depan. Kalau orang ngiri kita menganan aja udah. Gampang kok Pak, nggak usah ribet. Pokoknya orang yang mampu membersihkan jiwanya, orang yang mampu menyehatkan batinnya, jangan baperan, gampang kesinggung, suudzon Pak. Itu suudzon. Coba misalkan Bapak nih lagi gini nih, lagi ngaji kayak gini, naruh rokok di kursi sebelah, pas giliran mau pulang rokok nggak ada. Oh jangan-jangan masih diambil. Udah suudzon duluan Pak. Iya. Padahal pas begitu sampai ke rumah, lah ini rokok di sini. Kadang-kadang kan bapak-bapak di Singapura mah kacamata mana kacamata dipakai. Gitu ya, nggak usah suudzon Pak, udah nggak usah. Udah biarin lepas. Insya Allah jiwa sehat. Karena kata Nabi kalau kita mampu menyehatkan jiwa kita nih, badan kita sehat. Percuma Pak, ayo aja makan multivitamin segala macam kalau kitanya masih baperan, gampang kesinggung. Nggak akan sembuh gitu. Itu sabar ya Pak, sabar. Insya Allah orang sabar mah kata Allah di dalam Al-Quran, lahum ajrun bighairi hisab. Ganjarannya tuh nggak terbatas. Jadi gitu tadi, syukur. Kalau kita mampu syukur, insya Allah akan Allah tambahkan rezeki kita. Bapak mau kaya nggak Pak? Mau banyak harta? Pernah latihan nggak Pak? Pernah latihan pengen kaya nggak? Ini kan nih lagi timnas nih lagi bagus-bagusnya ya Pak ya. Sampai mau ke ronde 4 nih. Oleh Romani, J.I. Jazz ya. Itu kira-kira mereka bisa bagus itu latihan nggak Pak? Latihan. Nah ini latihan kaya, Bapak tahu nggak latihan kaya apa? Latihan kaya itu banyak memberi Pak. Kenapa? Karena memberi itu sifatnya orang kaya. Jadi kalau kita pengen kaya harus banyak memberi Pak. Lalu jangankan kaya Pak, mati aja mati ada latihannya.
Kira-kira latihan mati apa, Pak? Iya, kata para ulama tidur itu adik kembarnya mati, Pak. Maka menurut survei di Indonesia, Pak, nih saya tanya ke bapak-bapak, menurut survei di KUA seluruh Indonesia yang duluan mati itu lakinya apa bininya? Lakinya, Pak. Lah kan di Indonesia mah banyak janda terlantar ya, bener ya? Bukan, kenapa suaminya yang sering meninggal duluan daripada istrinya? Karena suaminya sering latihan mati, Pak. Apa latihan matinya? Itu tidur, Pak. Coba berasa ntar bulan puasa, bini mah jam 3 masak, kita mah lagi ngapain, Pak? Iya, katanya makan sahur sebentar ke musola, ada malu sama orang nggak ke musola mah pulang dari musola nih bini kita mah cuci piring, kita ngapain? Sampai jam berapa? Jam 12, Pak. Jam 12, aduh mengapain, biasanya ngopi ya, buka scroll TikTok segala macam, tidur lagi, bangun jam 4 ya. Istri kita lagi ngapain, Pak? Lagi nyiapin. Berarti puasanya orang laki mah cuma 3 jam, Pak. Nah makanya berarti yang banyak tidur, Pak, sering latihan mati. Maka tinggal hitung aja di dalam rumah tangga kita, Pak. Kira-kira siapa yang sering tidur, siapa? Istri kita apa kita, Pak? Nah itu yang duluan mati, ntar. Bayangin, Pak, dikit lagi dah, nggak apa-apa, 2 menit lagi. Kalau kita diberikan usia 60, Pak, 60 tahun ya. Kalau kita normal nih tidur sehari itu kan bener, berarti kan idealnya hidup kita tuh 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam lain-lainnya, baru 24 jam. Nah kalau satu hari satu malam kita tidur 8 jam, Pak, kali 60 tahun, untuk tidurnya aja usia kita habis 20 tahun. Bener nggak, Pak? Nih usia 60 tahun nih, Pak, sehari tidur 8 jam, berarti kali 60 tahun untuk tidurnya doang berapa? 20 tahun, berarti usia kita tinggal berapa? Itu yang tidurnya 8 jam. Kalau ditambah 4 jam, Pak, berarti itu 10 tahun ya. 4 jam kali 60, 10 tahun. 20 tahun tambah 10 berapa? 30 tahun. Berarti usia kita 60 diambil 30, meleknya berapa? 30 tahun. Ibadah semua enggak. Kan akil balik juga, akil balik laki-laki mah 15 tahun. Yang 30 tahun itu diambil 15 berapa? 15 dipakai ibadah semua nggak, Pak? Tuh, kalau dihitung-hitung mah ibadah kita tengah ada. Ya gitu, bukan berarti nggak boleh tidur, silahkan, tidak apa-apa. Baik jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya, Pak ya. Nah, Bapak besok kan nggak libur kan sih, Pak? Besok libur, Pak? Masuk? Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan malam hari ini ada manfaatnya, Pak ya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan tadi rukun syukur yang 3, jangan lupa. Kemudian tadi tingkatan sholat duha laksanakan, Pak. Minimalnya atau seminggu teh masuk 2 atau 3 kali. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas, bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada'lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Kau mau mengampuninya. Wa la hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Kau berikan jalan keluarnya. Wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau memenuhi dan meridhoi kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahim.
rahimin. Allahumma la takilna ila anfusana tarfata ainin. Ya Allah, jangan Kau lepaskan perlindungan Kau kepada kami walau sekejap mata pun. Wa aslih lana fi sya'nina kullahu. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang malam ini kita terima ya Pak. Tadi Bapak hampir lupa lagi bagaimana cara menjawab salam yang benar Pak. Tadi menjawab sudah lupa lagi ya Bu. Tak kira ibu-ibu aja yang banyak lupa, ternyata bapak-bapak juga ya banyak lupa. Jadi kalau ada yang baca salam assalamualaikum, berarti kita menjawabnya waalaikumsalam, lebihin warahmatullah. Jadi lebihin sedikit. Banyak sekali Masya Allah hari ini ilmu, malam ini ilmu yang kita terima dari Al-Mukarram. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat khususnya bagi beliau yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua. Alhamdulillah acara telah selesai. Untuk acara yang terakhir, untuk acara yang terakhir, marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Gugun. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan khusus Makosibul Bed atau Pamaksadan Bed, Bapak dan Ibu mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran, kegampangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan niatnya, hajatnya, dan segalanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita sesudah perpisahan ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astagfirullah tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasul ajmain ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adli sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa fatahil wa fatahil ajasa sayyidina Muhammad muhtar wal ashabil ahya adadani amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa duhumatina wa dunub syekhi wa sayyidina wa sayyidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wa minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma baligh muradana bi khair. Allahumma baligh muradana bi khair. Allahumma yassir alaina kulla asir wa tasir ya muyassir. Allahumma salimna min afati dunya wa adabil akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatir rahimin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya daimal fatihal bariyah ya basito ya danibil atiyah ya sahibal wazina sholli ala sayyidina Muhammad wa khairus sajiyah waghfir lana ya dal ula fil asyiyah ya farijab ya kashifal gham ya man li abdihi ya wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina ajran abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasarul ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah selesai. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin.
Walaupun hadanallahu wa ikum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bunda. Bunda lanjut Bunda.